Satu hal yang sangat diantisipasi selain Vivo X300 series pada saat peluncurannya adalah OS-nya nih, Origin OS 6. Nah, dalam beberapa bulan terakhir ini kita udah diberitain ya kalau Origin OS 6 itu akan rilis secara global. Nah, di sini gue udah cobain nih di Vivo X200 Pro dan ini masih versi betanya ya. Dan di video kali ini gue pengen share ke kalian seperti apa sih Vivo Origin OS 6 ini. Yuk. By the way, gue udah pasangin Origin OS ini di smartphone Vivo X200 Pro. Ini adalah unit resmi yang beredar di Indonesia ya. Dan di sini gue ada dua. Ini yang masih Vantage OS dan ini yang udah Origin OS, tapi ini adalah versi yang program beta. Soon kalau udah tersedia nanti itu versi stablenya akan ada juga ya di Vivo X200 Pro. List produk yang akan dapat update ini prediksi gua akan lumayan banyak ya, termasuk Vivo X Fold series mereka, terus ada X200 series, terus X100 series dan juga Vivo V series yang kabarnya tuh sampai ke Vivo V30 series. Dan tentu aja ada line up smartphone-nya iQOO juga. Dan mungkin ya ini update-nya tuh akan berkala ya, seberapa lamanya dan tentu aja itu gua nggak tahu. Versi yang gua gunain di sini adalah Origin OS 6, statusnya masih beta, versi numbernya itu A16193W20 berbasis Android 16 dengan security patch di bulan September 2025. Jadi besar kemungkinan kalau misalnya HP Vivo kalian itu bakal dapet update Android 16, itu bakalan dapet juga update Origin OS 6. Secara looks ini emang lebih asik sih ya. Kita mulai dari lock screen-nya dulu. Tampilannya ada beberapa update yang dibarengin sekalian sama temanya. Nah, di sini sih ada dua nih yang baru ya, ada Origin OS dan Flipkart. Nah, Origin OS 10 sih menurut gua oke lah ya, standar, smooth. Tapi ya yang Flipkart ini nih yang lucu nih, dia bisa deteksi dari motion pakai gyroscope gitu ya. Jadi kalau digerakin kanan kiri, contohnya nih kucing ya, dia bisa keluar gitu, lidahnya lucu ya. Dan ada beberapa pilihan animasi di sini juga ada, selain kucing ada yang beberapa gambar-gambar yang lainnya ya. Terus always on display-nya juga seperti ini dan ada beberapa pilihan. Nah, untuk home screen-nya kalau ke bagian icon sih nggak terlalu banyak berubah, tapi untuk smoothnya ini berasa banget fluidnya. Di sini feel-nya tuh yang gua rasain emang berasa banget lebih smooth dibanding OS yang sebelumnya. Nah, dari quick panel, Origin OS ini kan sekarang pakai control center, control panel. Jadi ya ada swipe kanan untuk control panel dan swipe area kiri untuk notification. Nah, bisa juga di merger gitu misalnya ya. Jadi kayak model yang lama. Desain panel ini fresh banget ya, jauh kalau dibandingin yang Vantage OS. Kesan mewahnya itu ada, terus transparan, tapi bukan yang glass-glass gitu ya. Dan gue suka sih sama tampilan ini. Dan ini sih menurut gue lebih fresh ya, lebih berasa animasinya dan harusnya ini gampang banget disukai sama penggunanya. Dan bisa juga bersaing dengan para kompetitor yang lainnya. Ya iya sih, smoothnya bisa dibilang berasa asik, buka tutup aplikasi tuh kayak ngebut gitu, swipe-swipe juga sampai ke recent app juga asik animasinya, nyaman di mata. Terus dari icon yang bawah di home screen ini, kalau lu swipe ke kiri dia bisa aktifin private space. Tempat dimana lu bisa simpen data-data penting lu, misalnya dokumen, bisa di lock dengan fingerprint jadinya aman. Nah, lanjut animasi volume up sama volume down-nya juga baru nih ya, nggak kurus kering kayak yang lama. Dia ada animasinya juga jadi lebih cakep lagi. Di bagian lensa kamera depannya ini sekarang ada Origin Island namanya. Dia bisa keep musik atau stopwatch atau recorder, itu lucu banget animasinya, smooth perpindahannya. Antar aplikasi juga bagus perpindahannya. Dan yang menarik ini namanya ada super drag. Lu bisa drag ke sini misalnya dari gambar ya, di galeri tinggal di hold terus diarahin aja ke island ini, nanti ada opsinya. Ada Office Kit atau ada beberapa aplikasi share. Di browser Chrome juga bisa ya, misalnya lu mau ambil gambar dari internet terus lu mau copy ke komputer pakai Office Kit itu bisa juga. Di Origin OS 6 ini gue ngeliat ada aplikasi file manager nih. Wah, beneran ya, mantep ya. Jadi nggak pakai aplikasi files dari Google yang standar itu. File manager di Origin OS 6 ini lumayan lengkap sih, fiturnya banyak. Buat lihat foto bisa, video bisa, copy file juga bisa. Ini keren sih, mantep dan lengkap. Tampilan halaman settingsnya juga udah tertata sangat rapi dengan font yang bagus. Ini adalah font yang baru ya, namanya Vivo Sans. Terlihat lebih modern, lebih pas antara weight dan height-nya, dan lebih cakep kekinian. Halaman setting sih menurut gue udah oke ya. Paling form pencariannya aja nih yang kayaknya masih kekecilan dan posisinya itu hanya ada di atas. Mungkin kalau dibuat lebih besar sedikit dan bisa floating ke bawah itu bakalan nambah keren. Nah, lanjut kita ke aplikasi kameranya. Tadinya sih gue nggak ngelihat ada update gitu, tapi ternyata
dia tuh ada nambah beberapa filter yang gue lihat ada di Origin OS versi China. Kayak filter klasik negatif, positif film, ataupun clear blue. Ini ada semua di mode kameranya ya, mantap. Ini termasuk di mode humanistiknya juga. Overall, secara performa ini entek banget ya, satset animasinya smooth selama gue pakai, nggak ada nge-lag ataupun bug gitu. Nah, sebagai penutup, paling gua nampilin hasil benchmark Antutu versi 11-nya aja nih ya. Di Origin OS 6 itu gue bisa dapetin skor 2,6 jutaan. Sementara di Vantage OS dengan HP yang sama ya, gue bisa dapetin skor di 2 jutaan. Ini berasa banget ya peningkatan performanya di OS yang baru ini. Dan kalau menurut gue sih ini asik ya dengan hadirnya Origin OS 6 secara global dan bakal ngegantiin Vantage OS. Semoga aja rilisnya, update-nya itu bakalan cepet datang ke HP-HP flagshipnya Vivo kayak X200 Pro ini, X200 series, dan juga HP foldable-nya Vivo. Dan kalau menurut gue sih memang yang paling berasa itu dari sisi kosmetiknya aja nih. Kalau menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar apa yang paling kalian suka dari Origin OS 6 ini. Oke, jadi gue rasa segitu aja video kali ini. Gue Fahmi dari Droid Lamp dan sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye.